Semuanya? Bisa. Oke, ini nanti sebentar Waduh. aja. PPT-nya cuma sidik kok, Brano. Jadi nanti mungkin setengah jamnya serampung ya. Oke ya, saya. Lama juga nggak apa-apa. Oh ya, lama aku ngecuis neng dindi. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol terkait dengan bisa mata kuliah atau persiapan ujian tengah semester. Ujian akhir semester ya. Sama nanti mungkin tugas ya. Nanti karena kemarin outing kelasnya kita nggak jadi ya, nanti kita ganti tugas nggak apa-apa. Yang penting teman-teman, karena katanya kemarin mau fokus ikut ke selling competition ya. Ya, intinya pada dasarnya saya support aja ya. Jadi nanti untuk mata kuliah akuntansi UMKM nanti karena outing kelasnya belum bisa terlaksana ya, nanti coba saya ganti dengan aja tugas, nanti mengerjakan soal dikumpulkan via via email atau Google Classroom ya. Nanti saya gunakan sebagai komponen penilaian tugas seperti itu. Nah, untuk mata kuliah akuntansi UMKM kita harusnya ini pertemuan ini yang ke-13 ya, tadi pagi ya 13. Berarti minggu depan ke-14. Untuk jadwal UAS-nya apakah sudah keluar belum kira-kira teman-teman? Yang runtutnya belum, tapi cuman kayak kalender akademiknya itu loh, Pak. Oh, kalender akademiknya tanggal 21. 12 apa ya? Oh, 12 atau 21? Oh, 12. Ya, ya. Berarti tinggal minggu depan ya berarti ya ujiannya. Oke, berarti 12 itu berarti tinggal minggu depan berarti ya. Iya, minggu depan. Ya, 2 minggu nanti lagi. kita 2 minggu. Ini kan Nggak sudah nyampe tanggal malah. nggak nyampe 2 minggu. Nggak nyampe 2 minggu. Jadi kemungkinan minggu depan sudah udah Iya. UAS ya. Ya udah nanti Iya, Pak. kita lihat aja situasi kondisinya bagaimana, bahwasanya terkait dengan kondisi pandemi seperti ini ya, nanti kan ini SK terbarunya bahwasanya nanti untuk kegiatan perkuliahan atau kegiatan di kampus ya yang sifatnya offline ini memang sekarang akan dibatasi nanti sampai tanggal 20 tadi tanggal 20 Juli ya. Tanggal 20 Juli. Jadi nanti teman-teman semuanya kalau ke kampus itu kalau tidak ada acara yang penting banget ya tidak perlu ke kampus. Nah, seperti itu. Maka dari itu nanti ujiannya secara otomatis sifatnya adalah online. Tugasnya juga nanti saya modelnya online, ngumpulkannya nanti via email aja nanti seperti itu. Nanti untuk soalnya bisa saya share nanti di Google Classroom atau mungkin di grup. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan ke-13 ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai topik kita di akuntansi UMKM ya, kita siklus akuntansi. Nah ini karena kemarin kita ranahnya ke koperasi ya, jadi topik kita mengenai bagaimana pelaporan keuangan di koperasi. Nah di sini nanti ada sedikit teknis-teknis. Oh, iya. Di sini memang nanti ya, jadi nanti lebih ke teknis sebetulnya ya, teknis ya. Jadi nanti yang kemarin backgroundnya dari akuntansi itu saya kira sudah menguasai ya, karena ini sama dengan akuntansi dasar saja ya. Hanya saja ada beberapa penyesuaian, di mana penyesuaian itu ya kita mengacunya memang ke PSAK. Adapun teman-teman untuk mata kuliah akuntansi UMKM kalau misalnya ada ilmu yang terbaru atau kebaruan itu bisa diinfokan ke saya nanti sebagai bahan materi pengembangan seperti itu ya. Jadi saya di sini selaku fasilitator ya tidak menutup kemungkinan
masih mengharapkan masukan-masukan dari beberapa dari teman-teman semuanya ya, terutama khususnya di akuntansi UMKM ya, terkait dengan materinya. Mungkin nanti kedepannya untuk pengembangan ya materi akuntansi UMKM nanti bisa memberikan masukan ya ke saya. Saya sangat terbuka sekali ya. Kalau masukannya bagus gitu ya nanti akan saya realisasikan pastinya seperti itu. Dan itu istilahnya secara falsafah ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu pengetahuan dan menjawab perkembangan zaman ya pastinya nanti materi akuntansi UMKM ini akan banyak mengalami perubahan dan penyesuaian. Jadi seperti itu. Nah, pada topik kita kali ini mahasiswa nanti diharapkan setelah mempelajari ini ya, jadi pelaporan akuntansi untuk koperasi nanti, setidaknya teman-teman bisa menerapkan ya proses penyusunan laporan keuangan atau siklus dalam akuntansi bagi koperasi itu sendiri ya. Terus nanti teman-teman bisa menyusun laporan keuangan koperasi ya. Nah, nanti teman-teman setidaknya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya, serta bisa membantu pengambilan keputusan ya. Khususnya nanti teman-teman yang saat ini mungkin yang kelas malam sudah bekerja di lembaga keuangan khususnya koperasi. Misalnya bukan koperasi ya mungkin di lembaga keuangan perbankan misalnya seperti itu. Ya. Atau mungkin di koperasi dagang dan koperasi manufaktur lainnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam koperasi itu, kalau kita berbicara siklus akuntansinya memang ada 4 poin ya, poin dasar ya. Yang pertama adalah nanti jurnal, yang kedua adalah buku besar, ya. Yang ketiga buku besar pembantu, dan yang keempat itu laporan keuangan. Nah, jurnal, jadi pada koperasi itu terkait dengan jurnal, ya jadi jurnal dalam koperasi ya, pada akuntansi koperasi itu transaksi akuntansi koperasi memang dia perlu memisahkan dengan jelas transaksi yang dilakukan anggota kepada anggota dengan transaksi yang dilakukan kepada non anggota, ya bukan anggota. Nah, hal ini nanti akan digunakan sebagai dasar dalam apa? Penghitungan istilahnya mungkin SHU-nya ya, istilahnya SHU-nya. Jadi nanti banyak dampak atau banyak kaitannya ya, kenapa transaksi akuntansi itu perlu dipisahkan antara yang anggota dengan yang bukan anggota ya. Karena nanti dalam koperasi kan kemarin sudah sempat disinggung bahwasanya dia juga mengakui pendapatan dari anggota maupun pendapatan dari luar anggota. Nah, ini yang menjadi poin utama dalam akuntansi koperasi terkait dengan penjurnalan. Nah, kemudian yang kedua ada buku besar. Nah, buku besar di sini memang bukan berarti buku bentuknya besar banget kayak buku folio, bukan. Jadi di sini memang buku besar ini maksudnya adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan ya. Nah, ini memang secara fisik bentuknya memang lembaran-lembaran berupa kartu. Tapi kalau zaman sekarang memang bentuknya sudah berupa file ya. Jadi di sini nanti isinya perkiraan-perkiraan yang di situ disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang jumlahnya memang sangat besar. Ya, jadi nanti makanya dinamakan buku besar. Oke ya. Nah, selanjutnya buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini isinya apa? Rincian dari semua jenis aset ya, baik harta, utang maupun modal. Kalau kita lihat ini memang buku besar pembantu itu kerangka dari neraca ya atau balance sheet. Jadi ada atau persamaan akuntansi.
ada harta sama dengan utang atau utang plus modal. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan proses penyusunan laporan keuangan, ya, itu sebaiknya memang ada hal-hal pokok yang dimunculkan dan membuat rincian yang ditampilkan pada buku besar pembantu. Nah, itu untuk memperjelas, ya. Jadi di sini ada rincian isinya, ada berupa jenis harta, terus jenis utangnya, ya, terus modalnya, ya, modalnya dari mana saja seperti itu. Nah, terkait dengan buku besar pembantu, ini kalau di akuntansi koperasi itu ada 3. Yang pertama ada buku simpanan anggota, yang kedua buku piutang, dan yang ketiga ada buku aktiva tetap, ya, buku aktiva tetap. Nah, itu. Nah, kemudian kertas kerja akuntansi. Nah, berbicara mengenai kertas kerja akuntansi koperasi, jadi ini berupa lembaran kerja, ya, yang disesuaikan dengan lajur-lajur, ya. Nah, yang berisi neraca saldo, ya, penyesuaian neraca saldo disesuaikan, kemudian ada laba rugi dan neraca. Nah, kertas kerja ini biasanya bentuknya horizontal itu, ya. Horizontal agak panjang. Itu kalau dulu di sekolahan pasti ada. Nah, biasanya kemarin teman-teman kalau sudah pernah belajar praktek pengantar akuntansi 2 atau praktek pengantar akuntansi, ini biasanya ada lembaran kertas kerja yang bentuknya horizontal sampai dilipat-lipat itu. Nah, itu kalau sebetulnya di akuntansi koperasi juga ada seperti itu, ya. Nah, yang terakhir nanti kita baru menyusun laporan keuangan, ya. Nah, laporan keuangan di sini ada 3 kerangka besarnya, ya. Jadi ada laporan hasil usaha. Jadi laporan ini yang menyampaikan koperasi atau operasional koperasi dalam menghasilkan keuntungan atau menghasilkan pendapatan, ya. Nah, laporan hasil usaha ini biasanya nanti ini disusun periodenya setiap 1 tahun sekali, ya, 1 tahun sekali. Jadi ini untuk mengetahui profit yang diperoleh koperasi dalam 1 periode. Dan nanti laporan itu akan dilaporkan dalam RAT, istilahnya rapat anggota tahunan, ya. Seperti itu. Nah, jadi laporan hasil usaha ini nanti akan dilaporkan setiap periode, ya, 1 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan ini disusun apabila sudah diketahui sisa hasil usahanya. Nah, jadi nanti terus selanjutnya untuk menyusun laporan perubahan ekuitas tersebut sebelum dimunculkan dalam neraca. Seperti itu. Jadi ada laporan perubahan ekuitas yang nanti akan itu dimasukkan ke dalam neraca. Dan yang terakhir adalah neraca. Jadi ini merupakan keberadaan atau posisi keuangan koperasi itu sendiri pada akhir periode tertentu, ya, atau pada periode tertentu atau pada waktu tertentu, ya, seperti itu. Jadi intinya ini keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Nah, itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau memang kita mau mengembangkan terkait dengan akuntansi UMKM, kita alangkah baiknya memang kita sedikit belajar membaca laporan keuangan untuk entah itu lembaga koperasi, ya, koperasi yang baik itu yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun manufaktur. Nah, itu biasanya ada sih seperti itu. Nah, memang nanti kalau yang teman-teman sudah bekerja di koperasi itu akan mudah mendapatkan contoh-contoh laporannya seperti itu. Adapun yang tidak untuk laporan-laporan ini formatnya itu kita bisa lihat di internet juga bisa sih, kita bisa coba melihat laporan
contoh laporan koperasi itu melalui internet itu juga sekarang sudah banyak ya yang di-upload di internet seperti itu. Jadi teman-teman untuk mempelajari akuntansi koperasi itu kita memang harus selalu update juga sih terkait dengan aturan-aturan di PSAK ya, PSAK seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang akuntansi ya, jadi memang kita harus sering-sering mengupdate informasi terkait dengan PSAK. Nah, saya kira tidak hanya akuntansi koperasi ya, semua akuntansi ya, baik itu audit, baik itu pajak ya, terus akuntansi keuangan, nah itu semua kita perlu melakukan update informasi terkait dengan PSAK. Nah, PSAK itu sebagai kitab sucinya orang akuntan. Nah, jadi seperti itu aja dari saya. Nanti untuk teknis ujiannya mungkin masih sama dengan kemarin ya, kita nanti ujiannya online, terus nanti saya berikan pilihan kepada teman-teman, modelnya mau multiple choice atau IC seperti itu. Kira-kira gimana teman-teman semuanya? Adakah masukan? Aku pilih multiple choice. Tapi tergantung soalnya, Ding, Pak. Kalau maksudnya kayak soalnya baku kayak pengertian segala macam, ya multiple choice nggak apa-apa. Tapi kalau apa namanya menurut gitu, isai juga nggak apa-apa deh, Pak. Manut tuh. Ya nanti kita lihat anunya ya. Kita sesuaikan Siap. dengan kondisi soalnya bagaimana seperti itu ya. Seperti itu 1 kali 24 jam atau? Nah, ini yang nanti coba saya diskusikan dulu dengan panitia. Jadi nanti apakah seperti kemarin atau nanti mungkin dibatasi pengerjaannya itu jam sekian sampai jam sekian saja. Kalau misalnya multiple choice sih saya kira mungkin nanti akan diperketat lagi bisa. Tapi kalau IC kayaknya ya mungkin ya 1 kali 24 jam paling enggak misalnya ya. Untuk jagain bagi teman-teman yang nanti bekerja sebetulnya. Nah, perlu saya himbau, perlu saya infokan kepada teman-teman. Ini karena berhubung kondisi pandemi dan kita sudah pernah melakukan ujian tengah semester melalui online, saya harapkan nanti teman-teman ketika ujian akhir semester betul-betul dipersiapkan perangkatnya. Di situ nanti ketika jadwal itu sudah keluar, teman-teman tidak ada alasan ketika itu masalah terkendala sinyal. Jadi kampus mengharapkan teman-teman betul-betul melakukan persiapan secara maksimal itu di perangkat maupun kuota dan sebagainya. Jadi nanti untuk kendala sinyal kemungkinan kampus itu sudah setidaknya itu seharusnya sudah diminimalisir ya. Karena kita sudah melakukan uji coba ya. Dan uji cobanya itu sudah beberapa kali seperti itu. Ya, ujian dengan melalui online. Nah, untuk itu yang ini nanti ya UAS saya harapkan teman-teman yang khususnya di akuntansi UMKM dipersiapkan semua perangkatnya termasuk kuotanya. Jadi nanti ketika ujian tidak ada alasan terkendala sinyal seperti itu. Ya. Nah, ini saya himbau untuk semua mahasiswa saja, tidak hanya di mata kuliah akuntansi UMKM. Baik mahasiswa yang bimbingan KKU dan skripsi pun ini saya harapkan ketika mau bimbingan itu perangkatnya betul-betul dipersiapkan maksimal dan saya tidak mau menerima alasan karena ini sudah tidak perlu ditoleransi karena masalah terkendala sinyal. Jadi teman-teman harus betul-betul mempersiapkan, harus belajar mempersiapkan itu. Ya. Seperti itu ya. Terus ada Ya Pak Arif. Ada info apa lagi terkait dengan materi atau apa lagi? Atau mungkin info terkait dengan pelaksanaan selling competition karena di sini
saya selaku kemahasiswaan ya. Kalau ada kendala-kendala saya juga perlu membantu. Gimana? Dan nggak ada kendala berarti ya untuk pelaksanaan semuanya ya. Insya Allah. Oke. Itu aja berarti. Kalau tidak ada pertanyaan nanti sampai ketemu di lain kesempatan ya. Berarti minggu depan masih ada pertemuan nggak kira-kira ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ya udah. Berarti saya perlu berpantun ini. Kalau ada seumur di ladang, boleh kita menumpang pandi. Asik. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Ya. Nanti kita ketemu Asik. lagi, mungkin di mata kuliah yang berbeda loh ya. Yang mata kuliah yang berbeda gitu. Seperti itu. Pak Arif. Ya. Ini masih ada 30 menit nih, mau ngapain, Pak? Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan ya saya tutup toh. Oh, oke. Kita kasih waktu 60 menit, tapi kita gunakan seperlunya saja. Jadi kalau misalnya Pak, perlunya 30 menit boleh. Apa? Amit, apa namanya? Kan kemarin yang di minggu lalu itu kan Pak Arif udah menjelaskan teknik untuk selling competition, tapi beberapa masih ada yang bingung Pak. Coba mungkin bisa dijelaskan lagi Pak secara rinci. Nah, soalnya aku juga bingung nih mau menjelasinnya gimana. Bingungnya yang di mana gitu. Mungkin bingungnya kayak tekniknya bagusnya kayak gimana gitu coba. Terus apa benefitnya buat kita? Benefit yang kemarin sudah dijelaskan atau saya jelaskan? Iya. Iya, terus mereka mungkin masih bingung. Maksudnya kayak misalkan memang baru dikontak tapi belum ada tanggapan, itu apakah tercatat gitu-gitu? Oh iya, dicatat aja. Sudah dikontak tapi belum ada balasan, dikasih keterangan. Sudah intinya bukan dikontak, sudah di follow up tapi belum ada feedback. Udah kita aja dicatat. Nanti rekapannya itu nanti aja catatan-catatan itu yang sudah dikontak itu dikasih catatan lah. Udah nanti dikirimkan ke panitia, nanti dikumpulkan ke panitia, nanti biar panitia yang penyeleksi. Oke. Jadi nanti kalau itu sudah ada, misalnya ada effortnya, teman-teman sudah melakukan follow up meskipun tidak ada feedback ya nggak apa-apa. Itu nanti biar panitia yang akan menilai. Oh nanti kalau biasanya itu nanti akan dilihat yang banyak follow-nya itu yang mana. Maksudnya dia banyak memfollow up itu yang mana. Biasanya nanti itu menjadi indikator poin juga indikator penilaian. Oke. Jadi makasih, memang Pak. Ya, itu kita sifatnya ini kita kita belajar loh ya, bukan membebani. Kita belajar bersama. Kalau teman-teman ada kesulitan nanti kita tetap bantu gitu loh. Termasuk kemarin misalnya ini berpotensi nih untuk closing. Maksudnya gini, ini orang ini minat banget nih untuk ternyata ini kayaknya berpotensi untuk beli. Nah, itu teman-teman kalau misalnya kesulitan memfollow up, langsung telepon Mbak Novita nanti biar dibantu langsung. Di follow up Mbak Novita, ketika closing nanti teman-teman yang itu nanti nilainya poinnya masuk ke teman-teman. Seperti itu. Yang mereferensikan tadi seperti itu. Nah, benefitnya memang ada selain sertifikat itu, jadi istilahnya sertifikat pernah mengikuti kompetisi selling skills. Selain itu nanti yang juara itu karena ada benefit dari pihak kondang motor. Tapi untuk benefitnya itu saya belum bisa nanti biar panitia aja yang menginfokan lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi itu jangan dianggap sebagai beban, tapi itu memang teman-teman sebagai wahana untuk belajar istilahnya kita mencoba belajar untuk berwirausaha sebetulnya ya. Jadi nggak ada salahnya sih, meskipun orang akuntansi kadang ada orang akuntansi itu yang memiliki skill di pemasaran juga seperti itu. Nah itu sebagai wahana untuk mengasah itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman nggak punya skill itu ya nggak apa-apa sih. Gitu. Yang penting nanti dikerjakan aja. Nanti petunjuknya kalau misalnya ada kesulitan bisa tanyakan ke panitia, bisa tanyakan ke saya. Di sini panitianya kan Mas Adit, Pak Aditya kalau di SD Surakarta, kalau yang di Kondang Motor itu Mbak Novita.
Itu ya teman-teman ya. Jadi sarasehan sore ini. Ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Kalau aku enggak, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Yang lainnya? Nilai kompetensi sudah jelas yang penting ya. Ya. Oke, kalau nggak ada, ini saya tutup loh ya. Ini Ya. Ya, Pak. Ya. Sudah sore teman-teman, kami sudah sampai ya. Oh iya, siapa? Pesan saya tetap jaga kesehatan karena ini kondisi pandemi ya. Nggih. Lalu apa jenenge? Jaga stamina, banyak istirahat, minum-minum vitamin ya. Ngasih kurang gizi ya. Makan-makan enak, Pak. Yuk. Nah, makan-makan enak, ayam selenget ya kena. Oh, no. Sini Pak, tak jajak kena. Bisa gitu. Ayo, Rene tuh Rene, tak jajak ayam selenget. Neng alun-alun Klaten ngono. Oke ya. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya Mas, teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you. See you. See you. Bisa Pak. Apa? Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.